Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Toyota Race saya tidak terasa sudah 3 bulan saya miliki. Saya ambil mobil ini di akhir Agustus di Auto 2000 Daan Mogot. Dan sekarang ini sudah 3 bulan dan sudah berjalan hampir 3000 km. Di video kali ini saya mau menceritakan ke Anda kira-kira apa saja impresi yang saya rasakan selama 3 bulan memiliki mobil ini. Apa saja yang saya suka, apa saja yang saya tidak suka. Sekarang kita langsung mulai dari bagaimana rasanya memiliki mobil ini selama 3 bulan. Jujur aja pada saat saya memesan mobil ini pertama kali itu saya belum tahu rasanya di jalan. Saya baru test drive di area yang terbatas dan belum ke jalan raya, tapi karena saya sangat suka melihat bentuk bodinya, ya udah langsung saya order, dan kebetulan juga ada sejumlah fitur seperti fitur radar yang ini satu-satunya di kelasnya dan satu-satunya di rentang harga ini, makanya saya pesan. Dan baru setelah saya dapat mobilnya saya melakukan test drive secara proper. Tapi sekarang saya sudah 3 bulan memiliki mobil ini, dan selama 3 bulan mobil ini tidak saya pakai sendiri, tapi juga saya pinjamkan ke beberapa rekan media yang mau mereview mobil ini. Itu dari mulai Omobil, Lagnats, kemudian ada Pricebook Otomotif juga, terus CVT juga itu pinjam mobil ini. Kemudian saya juga sering pakai mobil ini karena mobil ini praktis dan easy to use banget. Nah, selama 3 bulan ini saya juga sudah melakukan 1 kali servis, yaitu servis 1000 km. Servisnya dilakukan di Auto 2000 Daan Mogot, dan pengalaman saya servis di sana itu sangat baik ya, pelayanannya sangat profesional, protokol kesehatannya juga sangat baik, serta Auto 2000 Daan Mogot juga menemukan sejumlah problem di mobil ini yang saya pikir itu tadinya memang karakter dari mobil ini, tapi ternyata bukan, dan justru mereka melakukan perbaikan yang diperlukan sehingga mobil ini jadi terasa lebih enak dibandingkan pada saat saya pertama kali bawa. Tapi nanti saya akan jelaskan di mananya. Oke, hal apa yang saya suka dan hal apa yang saya tidak suka dari Toyota Race. Kita mulai dari hal yang saya sampai 3 bulan pun saya masih nggak suka juga dengan hal tersebut. Ini preferensi pribadi ya, tapi saya nggak begitu suka sama desain peleknya, terutama warnanya yang benar-benar hitam pekat, serta offsetnya dia juga agak ke dalam, jadi kurang pas gitu dengan spakbornya yang udah agresif. Tapi nggak apa-apa, ini saya belum sempat ganti, mungkin nanti akan saya ganti kalau misalnya ketemu model yang cocok peleknya. Iya, mobil ini memang menggunakan turbo, tapi bukan turbo yang high performance sekali gitu. Jadi saya rasa saya kurang suka dengan tulisan turbo di samping ini. Tulisannya juga lumayan gede gitu ya. Mungkin kalau 1.0T gitu ya di belakang gitu ya, 1000 turbo gitu masih oke. Cuman nih kalau AMG mungkin oke turbo di sini gitu ya. Cuman ya terlalu terlalu bangga dengan turbonya. Kalau saya nggak begitu suka, tapi saya mau nyabut juga sayang karena ini kan juga standar dari mobilnya. Kalau saya nggak begitu suka dengan turbo di samping ini. Ada satu bagian di dalam kap mesin ini yang saya benar-benar tidak suka dari Race, adalah klaksonnya. Klaksonnya bunyinya seperti ini. Lagi? Tin-tin gitu kan. Benar-benar tidak ada wibawanya sama sekali klaksonnya. Padahal ini mobil bentuknya keren, mobil keluaran terbaru gitu. Definitely harus diganti karena kurang sesuai dengan karakter mobilnya. Nah, di video ini saya tidak akan mengomentari tentang bagaimana rasa mesinnya pada saat berkendara, karena ini revolusioner juga nih. Untuk rasa berkendaranya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka selama 3 bulan ini, termasuk karakter mesinnya, itu untuk pertama kalinya saya akan bikin video, dan bukan keluar di YouTube tapi di aplikasi. Nah, itu nanti videonya akan keluar di aplikasi Moxa. Jadi pastikan teman-teman sudah download aplikasi Moxa. Di sana saya akan bikin video bagaimana plus dan minusnya Toyota Race setelah 3 bulan pemakaian pada saat dikendarai. Hal berikutnya yang saya tidak suka dari pertama sampai sekarang itu adalah posisi berkendaranya. Saya pikir kalau lama-lama pakai ini, lama-lama bisa lebih terbiasa, tapi ternyata enggak. Saya masih merasa posisi nyetirnya masih kaku buat saya. Andaikan setirnya ini ada teleskopik, akan jauh lebih membantu. Untuk orang setinggi saya, kakinya pas, tangannya kejauhan, atau tangannya pas, kakinya kedekatan.
Hal yang saya tidak suka berikutnya adalah Toyota membatasi penyetingan dari MID-nya serta mengubah corak instrumennya pada saat kita berjalan. Jadi hanya bisa dilakukan pada saat berhenti. Padahal penyetingan yang lain itu bisa dilakukan sambil jalan. Dan rata-rata mobil Eropa semua pun yang sangat memperhatikan keselamatan, penyetingan yang simple-simple seperti mengganti corak dari instrumennya itu bisa dilakukan sambil jalan, tapi Toyota memilih untuk tidak, sehingga ya agak mengganggu aja. Satu lagi yang saya kurang suka dari Toyota Race adalah entertainment sistemnya. Walaupun dia sudah menggunakan touchscreen dan gampang digunakan, tapi suaranya biasa saja dan konektivitasnya kurang up to date. Dia tidak ada Apple CarPlay, tidak ada Android Auto, dia cuma ada konektivitas T-Link yang itu juga lebih ribet untuk memakainya. Makanya itu sudah saya lepas head unit standarnya, ini sekarang sudah saya ganti head unit baru, dan audionya juga akan dibenahi, tapi belum 100% selesai. Nanti itu saya akan bikinkan videonya lagi, upgrade audio untuk Toyota Race ini. Tapi ya itu, audio standarnya dan entertainment system standarnya saya kurang suka karena kualitas suara dan fitur konektivitasnya yang kurang up to date. Nah, itu adalah sejumlah hal yang sampai 3 bulan pun saya masih tidak suka dengan hal tersebut. Tapi di lain sisi, Toyota Race ini juga punya sejumlah hal yang saya suka. Bahkan hal yang saya suka dari mobil ini makin bertambah setelah 3 bulan. Kita mulai dari yang pertama. Dari pertama saya suka dan sampai sekarang pun saya masih sangat suka dengan bentuk eksterior dari Toyota Race. Yang menurut saya dengan mobil seukuran ini tapi bisa menampilkan kesan gagah dan modern. Potongan-potongan garisnya yang tegak dipadu dengan body kit dari GR Sport ya. Itu bikin mobil ini tuh keren. Itu mungkin preferensi pribadi ya, tapi buat saya semakin suka dengan tampilannya Race bahkan setelah 3 bulan. Hal berikutnya yang saya suka adalah kepraktisannya. Satu, dia penyimpanannya lumayan lega. Kemudian ini fleksibel, nih bisa dibuka tutup dengan mudah. Kemudian jok ini juga bisa dilipat 40-60. Dan yang saya sangat suka adalah lantai bagasinya ini bisa di setel 2 posisi ya, bisa posisi yang rata dengan bangku depan seperti ini dan rata juga dengan bibir bagasi, atau juga bisa di set yang dia lebih rendah untuk storage yang lebih besar. Jadi ini mobil berukuran compact yang sangat-sangat praktis dan fleksibel. Di awal saya kurang begitu suka dengan duduk belakang dari Race karena tegak. Ya, memang agak tegak. Tapi beberapa kali saya pakai, saya minta driver saya Pak Sohib atau teman saya nyetir. Ini belakangnya ternyata lumayan nyaman. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan saya ini masih lega, space-nya, headroom juga, serta ini joknya empuk, bener-bener empuk banget. Ini mungkin adalah jok terempuk di rentang mobil harga di bawah 300-an yang pernah saya coba. Ini empuk sekali jok belakangnya, jadi cukup nyaman bahkan buat perjalanan jauh, serta karena dia front wheel drive jadi tunnel di tengah ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mengganggu. Lampu LED di mobil ini bukan cuma keren untuk dilihat, pas siang hari juga keren motif-motifnya. Pas malam itu juga sangat terang menerangi jalan di depan. Jadi stylish, terlihat modern tapi juga fungsional, dan ini sangat membantu ketika pengendaraan di malam hari. Kemudian hal berikutnya yang saya senang adalah ketika dia sen itu ada animasinya seperti di mobil-mobil mahal yang futuristis, sennya animasi seperti itu. Nah, satu lagi yang saya sangat suka itu adalah peletakan cup holder di depan AC. Satu di kanan dan ada satu di kiri. Itu benar-benar efektif ketika perjalanan, itu bikin minuman itu jadi dingin. Mungkin dinginnya tidak seperti dari lemari es, tapi jauh lebih dingin dibandingkan kalau misalnya kita letakkan di cup holder biasa. Dan di pintu juga masih ada 2 cup holder di kanan, 2 cup holder di kiri, di belakang juga ada cup holder. Tapi ini favorit saya, yang di depan ventilasi AC. Ini dalam perjalanan jauh benar-benar menyenangkan, bikin minuman tuh jadi lebih segar. Yang saya suka berikutnya adalah instrumen digitalnya. Dia ada 4 macam desain dan pergerakannya itu smooth. Jadi mungkin tidak se-high resolution mobil-mobil premium ya, tapi dia cukup
menyenangkan untuk dilihat, terasa canggih, dan halusnya movement dari jarumnya itu juga, ini bukan instrumen digital murahan gitu ya, jadi menyenangkan untuk melihatnya. Walaupun memang tadi seperti sudah saya bilang, untuk mengubah desainnya Anda hanya bisa lakukan pada saat berhenti, tidak bisa sambil jalan, misalnya lagi bosan mau ganti, nggak bisa, harus tetap sambil berhenti. Tapi minimal kita punya 4 macam desain yang menarik. Ini juga saya sangat suka pemantau seat belt belakang. Jadi ini sangat membantu kalau misalnya anak saya Feral atau Rima di belakang, atau ada asisten rumah tangga di belakang belum pakai seat belt, saya dengan mudah langsung bisa tahu kursi mana yang belum pakai seat belt. Saya sangat suka menggenggam setir mobil ini karena dia bahannya berkualitas, kemudian tidak licin, lingkar setirnya ini rasanya pas, jadi mantap saat dikendarai di jalan. Ini juga salah satu yang menyenangkan. Lacinya juga cukup dalam, dan ketika dia ditutup dia menjadi sandaran tangan yang proper, jadi enak nih buat perjalanan jauh. Ada extra space di bawah konsol ini. Emang nggak seberapa, tapi saya suka karena bisa menempatkan hand sanitizer di sini. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk membeli Toyota Race, Anda juga bisa melakukan pembelian mobil ini lewat aplikasi Moxa. Bahkan Anda juga di sana bisa melihat-lihat mobil berbagai macam pilihan di aplikasi Moxa. Nah, Toyota Race ini juga sangat hemat BBM, walaupun angkanya nanti saya sebutkan di video di aplikasi Moxa di mana saya menyetir mobil ini. Tapi kalau Anda memiliki rekening Permata Moxaku, Anda bisa lebih hemat lagi karena ada 5% cashback. Dan jangan lupa juga untuk proteksi mobil Anda dengan produk asuransi terpercaya yang bisa Anda beli juga di aplikasi Moxa. Nah, jadi itulah sejumlah hal yang saya tidak suka dan saya suka dari Toyota Race setelah 3 bulan memakai mobil ini. Bagaimana? Anda setuju atau tidak? Karena tentu saja suka atau tidak suka juga ada berkaitan dengan preferensi pribadi atau selera pribadi. Silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa tonton video berikutnya di aplikasi Moxa di mana saya akan mengendarai mobil ini dan akan menginformasikan Anda tentang hal yang tidak saya suka dan hal yang saya suka dari Toyota Race pada saat mobil ini dikendarai, dan itu bisa ditonton lagi di aplikasi Moxa. Pastikan Anda download aplikasi tersebut. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya di aplikasi Moxa. Bye-bye.